بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادة صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وخذي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين وينبغي halaman 14 dalam kurung wayam bagi dan sepatutnya atau hendaknya, artinya kalau bahasa Banjaran jangan kada. Wayam bagi sepatutnya benar likulli mu'minin, bagi orang yang sudah beriman. Apa yang sepatutnya? Yaitu ayyuhsina, bahwa dia memperbaiki atau membagusi mu'taqadahu, yaitu i'tiqadnya. Mu'taqadahu itu si maf'ul yang diyakininya itu. Nah, misal kita yakin paham akan sifat 20, maka disuruh kita memperbagus akan i'tiqad kita tadi. Yang kita yakinin ini pertama kandungan dari la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, apa-apa kandungan itu yang kita yakini, maka disuruh kita yuhsina, memperbaiki, memperbagus pemahaman dan pendalaman, itu maksudnya. Ayyuhsina mu'taqadahu, memperbagus yang diyakininya tadi dengan cara bihifdzi aqidatin, menghafal akidah tersebut. Akidah paham Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya sifat 20. Maka jarsidin sebagusnya kita tuh hafal sifat 20. Nah, gitu tuh bahasa kita Banjarnya. Min aqaidi al-immatil mujma'i. Yang sifat 20 itu termasuk akidah-akidah para imam-imam yang terdahulu yang disepakati, mujma' ala jalalatihim, atas kebesaran mereka, wa rusukhihim, dan kedalaman mereka fil ilmi, di dalam masalah ilmu tauhid. Jadi apa yang disepakati oleh para ulama bahari yang mereka itu dalam urusan tauhid, nah apa yang disepakati mereka yaitu pelajaran tauhid, akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah, yang cakanya bahasa kita Banjarnya sifat 20. Maka hendaknya kita tadi hendak memperbaiki etikad kita jangan kada hafal nintoh 20 nintoh. Sakurang-kurang hafal batamuan pinando, batamuan di pasar lawan bakaun sifat 20 jadi kita bakon ini. Batamuan lawan merjoki di pasar ini lain sifat 20 merjoki ini nih. Nah, amun merjoki dipadahkan sifat 20, berarti kada hafal dan sifat 20. Jadi kada mesti harus hafal dari satu wujud kita maka sampai mutakalliman, kada mesti pang baurutan lah, muntaqo huruf andaknya kada apa-apa. Tapi bila bertamuan kita pinando bisa membedakan ini termasuk sifat 20, ini kada. Nah, gitu. Itu yang dimaksud hafal naranya. Amun kawan itu tuh memang dari awal sampai akhir kawan menyambet kita. Jadi dengan hafal terpelihara, lalu mudah kita ingat, ini etikad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu yang dimaksud jasidin memperbaiki atau memperbagus etikad keyakinan kita dengan cara menghafal sifat 20 tersebut. Yang sifat 20 itu adalah akidah min aqaidil aimatil mujma'ala jalalatihim wa barusukhihim fil ilmi. Disepakati sudah oleh para ulama yang mereka itu dalam urusan tauhid fil ilmi. Titik di situ. Wala ahsibu, dan tidaklah aku mengira, mubtaghi zalika, akan orang yang mengharap zalika, ilmu etikad yang benar, yusadifu
yang menyesuaikan atau yang memperdapati yusadipun itu aqidatan jami'atan, akan akidah yang lengkap. Nah, aku kira Jasidin, tidaklah aku mengira bahwa ada seseorang yang mengharap, mubtaghi itu seseorang yang mengharap dalika akan ilmu yang akidah yang benar ini, yang yusadifu aqidatan jami'atan, yang menemukan akidah yang lengkap, wadihatan, jelas, jadi lengkap, bahan itu pulang jelas, imbahan itu pulang, itu naat barataan tuh, yang naat menjadi aqidatan jami'atan, wadihatan, ba'idatan, dan jauh anisyibhi, dari kesamaran. Jadi ilmu sifat 20 tauhid akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu jelas, lengkap, dan jauh dari sifat samar, tasabbuh je kita. Imbahan itu pulang salimatan, salamat minal asya'i al muwahhimati, dari segala sesuatu yang muwahhimah itu yang menimbulkan keraguan-raguan. Maka kita bila ragu-ragu bisa tersalah jalan, mun ragu-ragu jalan menuju ke pasaran, jalan sini kah, jalan sana kah, jam antara tuh nya salah-salah, bisa salah jalan. Nah, jadi yang jangan sampai yang akidah kita tadi tercampur dengan perkara-perkara yang meragukan. Nah, maka Jasidin yang selengkap, selamat, jelas, jauh dari samar, selamat dari yang membahayakan, muwahhimah itu kalau jadi akan membahayakan akidah. Misla, nah saumpama aqidatil Imam Al-Ghazali. Nah, jadi Sidin kadada yang menurut pendapatku Jasidin yang paling lengkap, yang paling jelas, yang selamat dari tasyabbuh, kesamaran. Imbahan itu pulang selamat dari perkara yang membahayakan. Itu kadada kutamui melainkan saumpama aqidatil Imam Al-Ghazali, akidahnya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini akidah Sidin Asy'ariyah. Nah, jadi karena akidah Sidin Asy'ariyah dan Sidin membawa paham Asy'ariyah itu ditulis Sidin di kitab-kitab Sidin yang sifat 20 itu. Maka akidah Imam Asy'ari ini Sidin lengkap. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu allati yang sambungannya itu yang aurada, yang Sidin mendatangkan. Arti asal makna mendatangkan, maksudnya Sidin menulis akan akidah tersebut bil faslil awwali, dalam pasal yang pertama, min kitabi qawaidil aqaid, dari kitab kaidah-kaidah atau pokok-pokok tauhid, minal ihya, yang ada di kitab Ihya. Nah, kalau kita membuka kitab Ihya Ulumuddin, itu pasal pertama tentang pokok-pokok ajaran tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita belajar kitab Syarhus Salikin, itu di pemulaannya sudah ada itu pembahasan yang nafsiyah, imbahan itu pulang salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Kalau bukan jangan napiin kitab Syarhus Salikin tadi pemulaannya itu tuh yang diajarkan sudah kita semua melalui itu babnya, atau pelajaran sifat 20. Cuma di sini padahal kan Jasidin ujar Habib Abdullah Al-Haddad yang lengkap benar penjelasannya itu ia di kitab Imam Ghazali, yaitu pasal pertama di kitab Ihya Ulumuddin yang membahas masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu minal Ihya Ulumuddin. Barang siapa belajar kitab Syarhus Salikin, tatamun itu sudah. Fa'alaika, maka wajib atas engkau, alaika tu pawajaba alaika, maka wajib atas engkau biha, dengan malihati pasal pertama di kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali yang isinya tentang akidah Sidin, yaitu Asy'ariyah yang sifat 20 yang dibahas dibagi menjadi 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Itu maksud biha naranya itu. Nah, fa'in, apabila fa'in, maka jika tasyawwaqta, engkau rindu, artinya rindu di sini hendak benar, ila mazidi, menambah. Nah, mun engkau hendak menambah
Arti menambah di sini memperluas pemahaman tentang tauhid nih, atau memperdalam tentang tauhid. Itu masjid naranya menambah, maksud menambah bisa memperluas atau memperdalam tentang ilmu sifat 20 atau tauhid. Pandur, maka engkau lihat lagi fir risalatil qudsiyah, dalam kitab Risalah Al-Qudsiyah. Ini karangan Imam Ghazali juga. Ini lebih dalam lagi dan lebih luas. Nah, Jasidin, maka mun hendak lebih dalam, lebih luas, buka Jasidin kitab Risalah Al-Qudsiyah. Allati awradaha, yang Imam Ghazali mendatangkan akan akidah Asy'ariyah tadi di dalam kitab tersebut, fil faslis salis, di pasal yang ketiga, minal kitabil madkur, dari kitab yang tersebut itu. Nah, jadi di kitab Risalah Al-Qudsiyah itu pasal yang ketiga. Di situ dijelaskan lebih dalam dan lebih luas tentang akidah Asy'ariyah. Mun hendak Jasidin lebih menambah lagi tuh ila mazidin, maka buka kitabnya, kitab Imam Ghazali itu. Nah, kawa kita membayangkan dulu, coba. Ini kan Habib Abdullah Al-Haddad, ulama besar, Habib zuriatnya Rasulullah, terkenal sedunia di zaman Sidin sampai sekarang, sampai yaumil qiyamah terkenal Sidin. Karena kitab-kitab Sidin selalu dibaca di berbagai belahan dunia. Nah, di kitab Sidin, Risalah Mu'amanah, Sidin menulis nama Imam Al-Ghazali. Dan sampai sekarang karangan-karangan Imam Ghazali itu, terutama kitab Ihya Ulumuddin, itu dibaca di Hadramaut nang kaya Quran. Badarus tamat balik pulang, badarus baca bergantian baca, kira membaca tuh karena bila tamat balik pulang. Jadi model kayak Quran. Nah, jadi cukuplah kita melihat imam besar wali kutub Habib Abdullah Haddad nih. Nah, Sidin merujuk keilmuan Sidin, pintangan tauhid, pintangan akidah kepada Imam Al-Ghazali. Dan Sidin menulis di kitab ini, berarti Sidin menyuruh kepada kita mengumpati ajaran-ajaran Imam Ghazali. Maka disepakatilah, lah, bukan kita mengumpati Imam Ghazali itu bukan berarti menuruti atau mengikut Imam Ghazali. Kada, maksudnya tetap kita mengikut kepada Nabi kita Muhammad SAW. Cuma pemahaman yang bujur itu sudah diulahkan kitabnya, ilmunya, pemahaman yang bujur mengikut Nabi oleh Imam Ghazali ditulisakan sudah. Nangkaini dalam kitab-kitab Sidin. Imbah itu cara bertasawuf pulang. Sebab tasawuf itu dasarnya tauhid. Jadi mun orang bertasawuf kada bertauhid itu tersalah. Ada kawa. Tauhid dulu, hanyar mengembangkannya dengan tasawuf. Nah, maka sifat kitab Ihya Ulumuddin itu adalah pengembangan dari tauhid. Jadi tipe sifat tasawuf, pelajaran tasawuf yang di situ pengembangan dari tauhid. Tauhid yang mana? Tauhid akidah Asy'ariyah gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada kena di akhir zaman yang wah ini pang sudah ada menyambat Imam Ghazali ya kalau. Nah, jadi kita heran asahiran kalau ada yang menyambat Imam Ghazali itu asahiran kita. Habib Abdullah Al-Haddad yang orangnya Habib, wali Allah Ta'ala, ulamanya kaliber dunia akhirat, keilmuannya tuh kaliber dunia akhirat. Nah, Sidin umpat Imam Ghazali. Ada kita yang wawalaan ini misalnya mahinakan Imam Ghazali. Nah, kada patut benar ya kalau. Jadi jelaslah, bahkan dipadahkan apabila kita hendak tahu mana ulama dunia, mana ulama akhirat, lihat pola pikirnya. Kalau pola pikirnya kada ketuju dengan kitab-kitab Imam Ghazali, itulah ulama dunia yang sebenarnya. Kalau pola pikirnya ketuju mengkaji kitab-kitab Imam Ghazali, itulah ulama akhirat. Ini ujar ulama di Hadramaut nang itu. Mungkin kita hendak menilai orang tuh ini ulama dunia, ulama akhirat, lihat kitab apa yang dibacanya. Nah, itu. Nah, di sekumpul mayoritas kitab yang dibaca kitab Imam Ghazali. Di sekumpul. Nah, di mana-mana itu di Matapura gitu, di Banjar gitu juga mayoritas kitab yang dibaca Imam Ghazali. Di antaranya kitab Bidayatul Hidayah yang malam Senin, ya kan? Nah, itu. Kenapa harus Imam Ghazali? Karena Sidin itu tadi padahal sini akidah yang Sidin tulis di kitab-kitab Sidin itu lengkap jamiatan. Imbah itu jelas pulang
terhindar dari tasyabuh. Imbahan itu selamat dari pemahaman-pemahaman yang sesat. Nah, imbahan itu disepakati oleh para ulama-ulama sejamannya dan sesudahnya yang mereka itu dalam ilmu masalah ini. Nah, itu yang dimaksud pemahamannya kenapa Imam Ghazali ya kita. Itu kitab-kitabnya yang dikaji itu alasannya. Jadi kesimpulan kenalah ini penting benar supaya tahu kita generasi ya bila kayaknya pasti ada kena tuh nyambat Imam Ghazali ini. Nah, lihati orangnya alim mana dengan Habib Abdullah Al-Haddad. Alim mana dengan Habib Abdullah Al-Haddad. Banyak mana beribadah dengan Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad itu umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Di Hadramaut itu belum balik itu sudah tradisi hafal Al-Quran. Itu di Hadramaut. Bahari. Walaupun mata Sidin buta, Sidin tiap malam panjang kisahnya itu itulah. Ada sejarahnya tuh. Nah, jadi umur 7 tahun, 6 tahun hafal Quran sudah. Dan sudah mukasyafah, arti mukasyafah itu lawan Allah kada dinding, tuh umur belum balik lawan Allah sudah kada dinding. Nah, ada kita ini hendak membahas padahal seandainya Habib Abdullah Haddad ini ijtihad seorang ibarat tauhid memaham seorang langsung ke Quran ke hadis, memaham seorang awas ini untuk ada perlu umpat Imam Ghazali. Tapi karena pasti umpat Imam Ghazali, nah ini mahurwakan ya kita, mencontohkan nangka ini yang bujur, akidah nangka ini yang bujur, karena ada silsilah sanadnya. Nah, di zaman Imam Ghazali lah yang termasuk ulama besar yang memiliki sanad sampai terus kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Sidin di zaman Imam Junaid Al-Baghdadi, Sidin pulang yang paling utama yang sanadnya tadi ilmunya sampai kepada Imam Hasanul Basri. Imam Hasanul Basri murid sahabat. Sahabat mah ilmunya datang dari mana? Datang dari Nabi. Nah, disitulah kejernihan ilmu itu kelihatan dari ketersambungan sanad itu. Nah, imbahan itu pulang dari jalur itu kitab-kitabnya ada. Bahasa istilah fikihnya mudawwan. Kitab-kitabnya ada sambung menyambung. Ini kitabnya nih matanya disarahkan pun oleh ulama sesudahnya. Betul dihasiahkan pun oleh ulama sesudahnya. Terus sampai sekarang kitab-kitabnya ada, sanadnya ada, guru-gurunya ada. Nah, maka disebutlah ilmu tersebut terjaga dari kesalahan dan lengkap pulang. Nah, lengkap di kita. Sambungannya pulang. Wala tatawaggal. Nah, wala tatawaggal. Janganlah engkau menyibukkan diri dalam kesia-siaan. Itu tatawaggal, sibuk, tapi sibuk sia-sia. Tatawaggal. Fi ilmil kalam, mempelajari ilmu kalam. Ilmu kalam ini ilmu yang perdebatan tentang tauhid. Ujar bubuhan yang Mu'tazilah kini. Ujar bubuhan Qadariyah nang kini. Yang cagar berdebat saja tuh, memperluas, tapi ujung-ujungnya cagar berdebat, itu ilmu kalam namanya. Tauhid juga, cuma kada bukah kepada amaliyah, tapi bukahnya tadi kepada luasnya pemahaman dan ujung-ujungnya berdebat. Untuk ilmu kalam. Yang dibahas Tuhan, yang dibahas ini Tuhan, tapi bakal rasana, mana itu ilmu kalam namanya. Jadi jangan kau nyawa. Jadi mau hendak menambah mendalami sifat 20, jangan buka ke ilmu kalam itu. Sebab itu cagar menyibukkan diri ke dalam kesia-siaan. Wala tuqsir, dan jangan engkau memperbanyak minal khawdi bihi, menyelam di dalam ilmu kalam tersebut, bihil kalam. Ini sampai menyelam tuh ya sampai kepala nih aja kada berambut lagi. Memikirkan yang Tuhan ini dibahasnya nggak itu supaya manang berdebat ya itu akhirnya ilmu rambut tuh gelarnya ex profesor gelarnya tuh. Nah, tapi pengarasan benar. Nah, ini tersalah ini kenapa ini hendak manang terus berdebat. Nah, ini tersalah. Wala tuqsir minal khawdi fihi, jangan engkau memperbanyak tenggelam di dalam ilmu kalam tersebut. Nah, bahkan Jasidin dipadahkan di sini li mujarradi talabit tahaqquqi fil ma'rifah, karena semata-mata mencari kedalaman dalam ilmu ma'rifat.
Sebab bila kita hendak memperdalam ilmu ma'rifat yang dikaji, ilmu kalam meluas itu. Menurut ulama meluas. Itu jasidin fa innaka la tadfar atau la tadfur, maka sesungguhnya engkau kada untung kena jagarnya. Kada memperoleh kemenangan bihadzal matlubi dengan yang engkau cari itu. Jadi bahasa kita secara sederhana belajar sifat 20, hendak memperdalam, awas hati-hati jangan kitab yang kandal dibaca. Hadang dulu. Sebab ilmu kalam ini luas benar. Dan mengarah kepada perdebatan. Sama nang kayak kita belajar fikih itu. Imbah paham misalnya Imam Syafi'i dulu yang kita baca kita. Imbah sudah paham kita amalkan. Jangan kita memperluas fikih lalu ke mazhab Imam Malik pulang kita pelajari. Mazhab Imam pulang kita pelajari. Padahal kadang-kadang itu maksudnya hendak memperdalam merasakan nikmatnya fikih itu amaliyahkan. Tuh Imam Syafi'i sembahyangnya diamaliyahkan. Kada usah kita memperluas pemahaman. Karena itu menghabiskan umur. Karena kada ditanya juga. Karena sembahyang kita tuh nyawa kita sembahyang Imam Syafi'i kayak Imam apakah? Kada ditakuni yun itu yang dilihat itu bujur kada nyawa sembahyang. Amun sudah kita bujur sesuai aja sudah kayak ibarat yang kita kitab yang halus nih, tangga pelajaran ibadah, mabadi ilmu fikih. Sudah yang mana tak pakainya aja kita. Ada usah yang meluas-luas. Karena bila meluas ya kita bacang berdebat tuh. Menurut Imam tahulah aja. Baratan tuh tegarnya. Lalu membuang-buang umur. Fa innaka la tadfur, sesungguhnya engkau kada mau beruntung. Bihadzal madlub, dengan pencarian engkau tersebut. Min hadzal ilmi, dalam masalah ilmu kalam ini. Ilmu tauhid bila hendak meluas-luas yang ujung-ujungnya kepada berdebat. Walakin akan tetapi, in aradta tahaqquqa, jika engkau hendak mantap mendalami fil ma'rifah, dalam ilmu ma'rifat, hendak mantap mendalami ilmu ma'rifat, jangan nang kayak tadi. Buka kitab yang kandal-kandal. Ini kita bisa membaca nih, bacain belajar mendalam-dalami. Itu kada kayak itu jasidin. Itu kena malah mahayabang akhirnya. Maka mun nyawa hendak aradta tahaqquqa fil ma'rifat, hendak mantap di dalam urusan ma'rifat kepada Allah, fa'alaika, maka caranya wajib atas engkau bisuluki tariqatin, menjalani jalannya. Sudah berisi jokong, berisi kayuh, ada kemampuan mengayuh, buat ya jokongnya kayuh sampai ya ke Subaran. Itu yang bujur. Kada usah meneliti kayuhnya nih. Bahannya apa? Yulah jatikah kayu nangka aja. Bahas terus nih. Orang sudah sampaiannya barang seorang masih membahas kayu yang jokong ini aja. Kadang halo yang jujur ulama jokongnya nih mereknya merek kada yang seikong bakarasan tuh. Ini narnya khilafiyah. Ada nang kaya itu. Ada jokong ada kayu. Sepakat sudah kayunya mantap, jokongnya mantap. Kayuhnya ada, ayo buati kayuh kita sampai ke Subarang, ma'rifat kepada Allah. Itu yang maksudnya di sini supaya contohnya jangan membahas kayu. Apapun perasa aku kayu ini kayu nangka, jokong ini jokong kada, kayu meranti ya. Karasan tuh kada memeranti apa dalilnya aja. Memeranti dalilnya tahulah ini semalam datang ke sini atau pohonnya di sana. Itu ilmu kalam luas darahnya itu. Itu cagar panjang janggut dan putih aja akhirnya. Marifat kada, karas hati maka iya. Cukuplah kita tadi ada kayu, ada jokong, asalnya jokongnya mantap, nahap kada japok, kayuhnya mantap, nah kada japok, berbuat situ kayuh, ini disebut suluki tariqatin, menjalani jalannya. Maksudnya beramal, isinya tauhid. Itu maksudnya. Sambungannya tadi mana? Bisuluki tariqatin. Fa'alaika bisuluki tariqatin, maka wajiblah atas engkau mun hendak mantap dalam ma'rifat, wajib atas engkau menjalani jalannya. Wahia, apa itu jalannya? Yaitu iltizamut taqwa, berpakaian takwa, zahiran wa batinan, zahir dan batin. Iltizam itu terus menerus takwa, istiqamah di dalam takwa,
selalu berpakaian takwa zahiran wa batinan. Nah, takwa zahir fikih sudah membahas, ada aturannya. Takwa batin ikhlas. Pasang ikhlas, setil ikhlas, bawa beramal, berarti suluki tariqatin naranya sudah menjalani jalannya. Imbah itu pulang di samping iltizam terus menerus takwa secara zahir dan batin tadi, wa tadabburul ayati wal akhbari. Nah, tadabburul ayati wal akhbari ini pemahaman secara ringkas, dan maksud dari intisari tadabburul ayati wal akhbar ini baguru, memikirkan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah, maksudnya berguru. Nah, tulis itu berguru. Karena ujar guru sekumpul bahari lah, tadabbur atau tapakur yang paling abdal itu duduk di hadapan guru. Kita tinggal mendengarkan aja, memikirkan, oh ini jadi tapakur sebenarnya. Sebab kita kada baguru, tapakur seorang, berpikir seorang, kada ada arahan-arahan, cara-cara, teknik-teknik atau konsep-konsepnya, itu naranya bisa mahaya bang. Ujung-ujungnya kina bisa jadi kaliangan pagat, atau kada pagat cuma sangkut. Nah, lalu takang aja juga akhirnya. Pagat kada cuma sangkut, lalu takang. Atau bisa-bisa kina gara-gara kada baguru, berpikir seorang, kada ada arahan-arahannya, tapakurnya. Berpikir, mikirkan Allah Ta'ala nih. Allah Ta'ala pikirkannya. Dibisiki oleh iblis, bejanggut nengai ya Tuhan tuh. Nah, lalu apa rasanya bejanggut? Gara-gara kada baguru. Jadi berpikir pun kita disuruh baguru. Jadi paling abdul di akhir zaman tapakur kita adalah tapakur dengan cara mendengari penjelasan perguruan kita. Nah ini. Jadi tadabburul ayati wal akhbar maksudnya adalah baguru, jangan kada baguru. Jadi langkah kita tuh dalam bimbingan perguruan. Nah, itu maksudnya. Apa sekarang bimbingan perguruan ya? Mutabaah lawan guru. Itu maksudnya. Wan nadharu. Nah, wan nadharu fi malakutis samawati wal ardi ala qasdil i'tibar. Selalu musahadah tentang kebaikan Allah. Nah, tulisnya di bawah itu nah. Wan nadharu fi malakutis samawati wal ardi ala qasdil i'tibar. Musyahadatul wujud, musyahadatul sifat, musyahadatul af'al. Itu disebut wan nadharu fi malakutis samawati wal ardi ala qasdil i'tibar. Nah, tiga musyahadah ninto, arti musyahadah itu pandangan hati. Kita disuruh melihat langit, ma fis sama, apa yang ada di langit, kisah tentang Allah. Kita mau disuruh melihat bumi, bukan buminya yang dilihat, kisah tentang apa yang ada di bumi itu kisahnya, kisah tentang Allah. Nah, maka seluruhnya tadi pandangan itu tak bagi tiga. Ada memandang perbuatan Allah, ada memandang kemampuan Allah, ada memandang kisah Allah. Nah, ketiga-tiganya itu jadi satu aja apabila kita memandang bahwa seluruhnya itu kebaikan dari Allah. Maka disebutlah musyahadatul ihsan. Memandang, menyaksikan kebaikan Allah itu di mana-mana. Nah, di mana-mana kebaikan Allah itu kelihatan. Inilah yang disebut wan nadharu fi malakutis samawati wal ardi ala qasdil i'tibar. Kalau kita kawam melihat kebaikan Allah di mana-mana, hakikatnya kita masuk memusyahadahkan yang tiga itu sudah. Nah, apa yang tiga tadi ya? Musyahadatul af'al, musyahadatul sifat, musyahadatul zat. Cukup kita memandang atau kada usah mengkadakau memandang. Sadar jadiin dulu. Yaqdzah, sadar bahwa seluruh yang ada, baik yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, seluruhnya itu adalah kebaikan dari Allah. Nah, sadar, bukan kebaikan dari makhluk tuh, kebaikan dari Allah. Dua sudah, dua juga, tiga lah. Wa tahdzibu akhlaqin nafsi. Nah, dan membersihkan sifat-sifat yang kada bagus di diri kita. Membersihi sifat-sifat yang kada bagus di diri kita. Banyak sifat kada bagus di diri kita tuh. Jadi mbah paham sifat 20 ikhlas. Nah, bawa ba'amal. Sambil kita lihat deh, kita awasi. Napa? Coba ujar guru bahari, asal sudah paham ikhlas,
bahwa ba'amal tunggal bigian takipai sifat-sifat yang kada baik itu di hati. Arti takipain itu tuh melacongannya. Takipai melacong kada paham kita tapi berhentian. Artinya guguran. Nah, hilang satu-satu. Di antara yang kada bagus akhlak diri kita tuh nah, pamalar, panyarikan, penyangka jahatan, paambungan gitu juga, paambungan sama juga. Ambungan di kita. Punya bila diambung sidin samiliar keluar. Asal diambung ya. Nah, paambungan di kita. Imban itu pulang paanggapan sama aja juga. Katuju dipuji, katuju dimuliakan, dan lain-lain. Nah, sifat-sifat kada bagus itu dibarasihi. Nah, ada pelajarannya nih tuh, ya tasawuf. Wa taltifu kasafatiha, dan melembutkan kerasnya hati. Nah, kayak apa caranya supaya akhlak kita, nafsu kita tadi lembut, kada karas. Hati kembali kepada nafsu. Nafsu ini kenapa karas? Karena inya pang yang menguasai hati lalu jadi karas. Harusnya hati yang menguasai nafsu atau akal yang menguasai nafsu. Apabila nafsu yang menang di diri kita, maka hati itu karas. Bila nafsu itu menang di diri kita, hati itu karas. Kenapa aja sulit benar dipadahi, ngalih benar dipadahi. Menangis itu kada mudah. Melihat orang kada pamarasan. Nah, karena hatinya karas. Kenapa karas? Nafsunya pang yang menang di situ. Nah, maka malamahi nafsu, malamahi karasnya nafsu, itu termasuk bagian cara supaya kita dapat ma'rifat. Nah, malamahi karasnya nafsu. Kayak nafsu ini kan tujuannya hendak nyaman terus ya, kalau punya contoh makan tuh lah. Makan punya bila salah bini menyurungi mahampas ke piring. Apa nih mesinnya? Ya. Nah, ini karasnya nafsu tuh. Kehendak nyaman terus. Maka sudah diberi duit 1 juta sehari. Maka tak salah aja masih. Ini nah, sakada bujur anunya. Nah, kada kota salah. Bila kehambaran kada jadi makan. Mungkin aku makan ke warung aja. Kalau cewek anu aja. Nah. Kada kota salah. Ini karasnya nafsu nih. Banyak yang kayak ini. Karasnya nafsu ini, karas. Penyinggungan segala macam ciri. Nah, melembutkan nafsu ini nah. Ini disuruh. Dengan cara apa? Itu ada aturan mainnya. Dengan cara kita pasang ikhlas, paham ikhlas, pasang. Imbah itu bawa bawirid. Itu insya Allah nafsu kita tuh lamah ajanya. Tapi sambil berguru. Sambil berguru. Bihusnir riyadhah. Nah, dengan cara baik latihan. Dengan cara latihan yang baik di kita. Arti latihan itu tuh ya latihan. Nah, kayak latihan tuh maksudnya membiasakan bawirid, latihan ternyata tuh. Membiasakan wirid pagi sore, membiasakan bangun, anggaplah setengah jam sebelum subuh bangun, latihan sebenarnya. Amun kada tabiasa nang kayak itu bangun hingga orang yang sudah bulikan ke masjid hanya bangun hari-hari nang kayak itu kada latihan sebenarnya itu. Itu membiasakan nafsu tadi karas. Nah, membiasakan nafsu karas. Bila orang sudah budikan mesti kita hanya mesti bangun, itu kebiasaan namanya. Pagi sore ini biasa kita duduk maksudnya di pinggir jalan melihat orang lalu ya kalau. Nah, kita latih supaya pagi dan sore itu duduknya menghadap kiblat saja. Nah, apa yang dibaca, apa yang dijulung guru. Nah, itu melatih aja kita itu riyadhah sebenarnya. Amun kada kita latih nafsu itu sakahandaknya. Sampai katuha amun kada kita ampihi anak kita tuh menyusu aja terus. Tahun umanya. Tuh jadi membusiri. Amun kada diampihi sampai katuha, makanya kita jangan heran. Sampai katuha sudah haji, sudah bajang, sudah bahuban, kata pajenu kada buntut. Nah, kenapa? Inya kata biasa kada diampihi. Punya tiap malam kada nyaman banget keluar. Nah,
Tak biasa pang. Kada terdidik, kada dikarasi, mun kada dikarasi ngalih ni pian sampai ka tuha gina. Bangun toh bila jam 7, jam 8 hanya bangun, mun kada terbiasa dididik sampai ka tuha teh ja. Sampai becucu tetap ja. Jadi kita membiasakan bihusni riyadhah dengan latihan-latihan yang bagus je kita latihannya. Wa tasqili mir'atil qalbi. Nah, dan memberasihi tasqil itu mengkilapkan atau mencemerlangkan cerminnya hati. Maksud cermin di sini pandangan hati, musyahadahnya hati. Nah, bi mulazamati dzikri wal fikri, dengan cara terus-menerus berwirid muntung dan hati pun memasang ikhlas, pikir aja kita. Arti tapakur itu pikir itu memasang ikhlas, muntung merencaki berwirid terus-menerus, maka berjadwal pagi dan sore wiridan kita. Itu cara supaya pandangan hati ini cepat responnya. Ya kan kayak ini kita tuh ada respon lambat, ada respon cepat. Melihat dan berpikir cuma meresponnya tuh ada lambat, ada cepat. Langsung sinyalnya ke Allah tuh cepat ada juga yang lambat tuh beliuk-liuk tuh hanyar uilih ya. Nah, itu kurang cepat tuh. Harusnya yang bujurnya maksimalnya lah. Ya, kita nih asam kamal barang dulu. Nah, yang asam kamalnya ini melihat orang berjalan misalnya. Disuruh kita jangan hanya ingat situ aja. Kita pikirkan, oh ini kisah kebaikan Allah. Nah, sebab yang menjadikannya berjalan Allah, yang menggerakkan mendiamakan Allah, berarti kisah Allah ada di situ. Kisah tentang Allah, tentang kebaikan Allah. Nah, bila sudah kita berpikir terus sampai kepada Allah, berarti ini yang disebut hati ini sebagai cermin bagi memandang kisah Allah tadi. Nah, tapi ini kan lambat narnya nih. Ya kalau kayak apa caranya supaya kita tuh kada perlu proses, bila tak melihat langsung inggih paham ulunnya. Nah, langsung kayak itu. Itu disebut tasqilu mir'atil qalbi. Nah, mempercepat respon hati ini bila dilihat langsung ke Allah sinyalnya. Bahkan kalau bubuhan para sahabat Rasulullah tuh ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu fihi la ilaha illallah. Bila aku melihat sesuatu langsung yakuntan yang dilihat la ilaha illallah. Artinya hanya kisah Allah. Ada juga yang lebih cepat ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu qablahu. Sebelum melihat itu sudah kelihatan la ilaha illallah. Ini cepat benar juga. Jika kita tuh melihat cangkir, belum sampai melihat cangkir sudah la ilaha illallah terdahulu kelihatan. Nah, cepat benar. Kita nih yang asam kamalnya bareng dulu. Melihat cangkir, pikir dulu kita. Hadang dulu lah aja. Mana supaya sampai ke Allah Ta'ala cangkir ini nih? Hadang dulu leh. Mengatakan kalau ingat mana catatannya ini aja. Nah ini lambat loadingnya nih. Oh cangkir ini ya. Napa hubungan cangkir lawan Tuhan yo leh ya. Napa yo leh. Nah, ini heng nih kalau kenapa yo gitu. Nah. Kalau orang wali melihat cangkir, belum terlihat cangkir sudah Allah jelas di dalam ruang hati sidin tuh. Nah, itu orang wali. Nah, kayak apa caranya supaya cepat merespon? Nah, birriyadhah dengan latihannya sidin. Kada kawa. Lihai ini itu dari Allah. Tapi mun hendak dapat lihai, kita rancak mengujak. Bisa beda tuh lah. Bisa nukar, maka harga 5 miliar sebutin sebedanya. Larang bener apa tuh? Nah, cuma kada tapi dikujak. Kada tapi dipakai. Bungkus plastiknya aja belum dikujak lagi. Bandakan jadi situ. Tetapi pian kada lihai bisa beda. Hendak mencoba ya. Kenapa? Kada tapi biasa dikujak. Walaupun pian beisi sapida. Hanya lagi 5 miliar. Sama nang kayak kita lawan Tuhan tuh beisi sudah awaludin ma'rifatullah. Wiritan sudah ada, ikhlas sudah paham. Cuma kada tapi rancak disetel. Nah, ya tadi anunya anak rabah terus. Nah, cuma bila rancak hari-hari disetel, bawa bawirid, setel ikhlas, bawa bawirid, akhirnya lihai.
Besapida, kujak hari-hari kujak punya mung kada kuitannya menyuruh naik, hanyarnya naik, punya di tanah aja terus latihan. Akhirnya belapas tangan kan bisa pian. Nah aja, dadah presiden. Sambil besapida dadah presiden aja nah. Asal jangan tersangkut aja, surban di satang. Mun surban tersangkut di satang rabah. Jadi bila ada orang lalu, assalamualaikum, ya belapas tangan aja. Sakalinya sin rabah tatajun kasulungan. Padahal lihai sudah tak. Sekali diteliti, surban sidin tak kait satang. Nah, jadi mencari lihai dalam ingat lawan Tuhan itu. Ini yang disebut tasqilu mir'atil qalbi, mencemerlangkan pandangan hati, lihai itu nah. Jadi lihai kada ada orang menjual dan kada ada pelajarannya. Lah, yang ada lihai itu masing-masing menemperdapati, marasai. Lihai datang dari Allah, sapida tadi kita mau sahai. Nah itu. Sambungannya lagi. Dikit lagi lah. Panjang waktunya lagi ya Allah. Bi mulazamati dzikri wal fikri wal i'radi. Nah, ini penting benar ini. Wal i'radi berpaling atau baampih. Amma dari mengerjakan. Yusgilu yang menyibukkan. Anit tajarrudi dari perkara yang sia-sia. Lihadzal amri pada masalah perkara ini. Jadi kita menggawi yang sia-sia itu ampih sudah. Banyak dalam 24 jam itu yang sia-sia. Enggak ada apa-apa idah. Menonton TV menambah ilmu. Ada misalnya kecuali berita atau apakah yang nambah ilmu. Nah pada kisahnya. Kisah ketuprak atau apa misalnya yang berlucuan yang kada japi jelas juga kisahnya. Manfaatnya. Itu yang ditunggui. Ini sia-sia naranya. Atau misalnya melihat TV-nya kabus juga. Yang bersambut itu dihadangin nah. Kan sia-sia loh kok. Kabus. Nah, atau misalnya ke pasar kunyuk-kunyuk hari-hari. Padahal kada ada yang ditukar. Kenapa piancil aja pinang mesti benar ke pasar. Maka begincu-gincu bakal segala macam. Turun ke pasar. Sia-sia aja gawiannya nih. Kenapa ditukar kada ada rame melihat orang aja. Nah, itu sia-sia naranya ini mun kita kada baampih di kesia-siaan, nah ngalih jua kita dijulungi Tuhan lihai tadi. Nyadapian beda kamarian imbah asar lalu hatu mengiyu anak bini, ayo kita jah ke bundaran ya. Nah, kuliling nah hantu tawab je kita mbah tua 3 kali tawab boleh kaya ke rumah. Ni yusgilu anit tadarrud di hadal amar. Fahadza, nah inilah jasidin sabilut tahsil, mun hendak menghasilkan ma'rifat yang datang dari Allah, inilah caranya. Fahadza sabilut tahsil, jalan yang menghasilkan ma'rifat yang datang dari Allah. Bukan memperluas, membaca-bacai kitab yang kandal-kandal, lain. Sudah paham ikhlas, setel ikhlas, bawa beramal. Itu yang bujur, ada usah, adakah kita dalam badai ini guru ya? Ada usah. Adakah guru aja? Yang kita 3 mata aja yang pecah sebelah bang. Ada usah. In salak tahu apabila engkau mau menjalani jalan ini, yang dari jalan yang mulai dari atas tadi itu kisahnya nih. Nah maka asarta engkau akan memperoleh apa yang engkau inginkan. Asarta itu engkau akan menguasai yang engkau inginkan. Atau pemahamannya engkau akan lihai di dalam ma'rifat kepada Allah. Insyaallah ta'ala jasidin. Alal matlub. Nah, asarta alal matlub. Engkau akan memperdapati atas yang engkau kehendaki matlub tadi. Tapi itu insyaallah juga ya kalau memang Tuhan Jepang yang ianya. Wa dzafirta bil amril marghub, dan engkau akan memperoleh kemenangan dalam perkara yang engkau senangi, yaitu ma'rifat kepada Allah yang dari Allah yang lihai tadi. Itu titik. Wasufiyatu, dan bermula sufi. Innama jahadu nufusahum. Nah, orang-orang yang disebut sufi nah pegarang. Mereka itu jahadu nufusahum. Mereka berjuang menundukkan bahkan membunuh akan keinginan-keinginan nafsu mereka yang kada bagus. Wabalagu, dan mereka tuh bujur-bujur, guru bahari marti bersangatan jasidin. Cuma dalam konteks kekinian kada cocok lagi bersangatan, karena dikira penyangit menyangat ya lah. Wabalagu pun arti bersangatan bisa kada paham pian. Wabalagu bersangatan. Apa tuh paham lah yang bersangatan? Maksudnya memaksimalkan kesungguhan
Arti maksimal tuh punya kamal dengan hibalang lah. Wa balagu bersungguh-sungguh. Nah, piriyadatiha malawan nafsu. Nah, piriyadatiha itu bersungguh-sungguh malawan nafsu. Artinya dasar bujur-bujur menyingsing tangan tuh bang, bujur-bujur berhadap ke kita. Wa qata'uha dan memutus kehendak-kehendak nafsu. An adatiha dari kebiasaan nafsu yang hendak nyaman, diputus. Hendak dimuliakan, diputus, diampihi aja kita. Wa ma'lufatiha dan ma'lufatiha itu kurang lebih aja dengan adat pemahamannya. Adatiha wa ma'lufatiha dan kebiasaan sehari-hari nafsu. Nafsu itu kan kebiasaan nafsu ini biasanya makan hendak bertambah. Bedanya rasok. Imbah itu pulang guring hendak balawas. Itu kata tujuh istirahat itu ma'lufatiha. Pada tabiat nafsu yang terbiasa dalam hari-hari guring hendak balawas, hendak bersantai. Ini guru bahari berarti katujuh santai jadi ma'lufatiha itu katujuh santai. Nah, itu diputus. Li ilmihim karena mereka itu orang sufi sangat mengetahui. Bitawaqqufi husuli kamalil ma'rifati ala dzalika bahwa berhasilnya atau diperolehnya hasil bitawaqqufi husuli diperolehnya hasil kamalil ma'rifah sempurnanya ma'rifat seseorang ala dzalika dengan cara itu, dengan cara memutus kebiasaan nafsu. Nah, maka 4 pokoknya. Pertama, arti pokok ini pokok ajaran yang harus digawe itu nah, mengurangi makan, mengurangi guring, mengurangi bapandir, mengurangi bakakawanan. 4 macam itu nah. Kalau 4 macam itu kawa kita kurangi, mendampingi kada jawab mendampingi pian ciling-ciling mata. Apih makan ayo ciling-ciling, tetap aja apih guring kada, tetap guring juga kayak biasa cuma dikurangi. Makan dikurangi, bapandir dikurangi, bagaul dikurangi. Ini disebut yang waqata'uha an adatiha wa ma'lufatiha. Nah, li ilmihim karena mereka tuh paham benar orang sufi ini bahwa bitawaqqufi husuli kamalil ma'rifat ala dzalika berhasilnya diperolehnya hasil sempurna ma'rifat ala dzalika atas yang 4 macam itu dikurangi. Amun makan hari-hari bepecahan piring iban itu pulang berhampas lawan panci artinya gancang bener nih. Nah, maka kada kawan yang kayak itu bawaannya hendak guring pian baru kanyang nih hendak guring kulir aku nih jalur pangulirai. Makanya kayak inilah bila banyak makan banyak minum biasanya. Bila banyak minum banyak guring. Bila banyak guring kada kawa bawirit lagi taburirit. Datang di mana ikhlas bawirit saja kada. Guring tuh bang guring tuh rajanya sudah hilang ikhlasnya. Kamana kita memikirkan Tuhan guring ya Allah. Nah, wa ala kamalil ma'rifati dan atas sempurna ma'rifat seseorang ia tawaqqafu tahaqquk. Nah, maka tahaqquk atau dalamnya ma'rifat itu tergantung kesempurnaan ma'rifatnya. Di mana kita dapat sempurna ma'rifat? Nah, memutus dulu kebiasaan nafsu bahwa bawirit setelah ikhlas bi maqamil ubudiyah. Nah, wa alal kamalil ma'rifah yatawaqqafu at-tahaqququ bi maqamil ubudiyah. Karena orang yang sempurna mantap ma'rifat lawan Tuhan didudukan Allah di maqam ubudiyah. Maqam ubudiyah kalau diartikan ke bahasa kita Abdullah. Nah, Abdullah. Arti maqam ubudiyah itu nya dapat titel Abdullah. Huwa yaitu makam ubudiyah tersebut huwa makam bughyatul arifin harapan bubuhan orang yang ma'rifat kepada Allah wa umniyatul muhaqqiqin cita-cita orang yang tahqiq dalam ilmu tauhid radhiyallahu anhum ajmain. Jadi cita-cita tertinggi orang yang sudah kenal lawan Allah awaludin ma'rifatullah menjadi Abdullah hambanya Allah diduduk di makam ubudiyah. Apa itu makam ubudiyah? Apa ujar Allah inggih? Apa ujar Allah inggih? Gawi terus. Dan inya kada pernah melihat ada kebaikan di dirinya melainkan seluruhnya adalah kebaikan dari Allah. Karena inya kada pernah melihat dirinya beisi andil kebaikan, makanya kada menuntut lawan Tuhan. Gawinya gawi bener apa ujar Tuhan gawi, tapi kada menuntut balas dari Tuhan. Ini orang ubudiyah sebenarnya.
Kalau pang menuntut balas di dunia kada. Ini orang hamba darahnya. Atau menuntut balas pahala di akhirat kada juga. Nya gawe. Kada pernah. Kenapa Tuhan ya ulun ini sembahyang 5 waktu berjamaah sudah. Menuntut ilmu hari-hari. Kenapa ulun masih aja miskin? Nah, nya kada bocap nang itu. Kada menuntut lamun Tuhan. Kenapa? Inya hamba pang sudah. Orang hamba tuh kada pernah melihat dirinya ada baisi andil. Padahal nya beribadah tuh, tapi nya kada melihat dirinya baisi andil. Kada merasa berkontribusi aja kita. Kada merasa ada saham. Kita tuh lah melihat orang, coba contohnya nah. Orang tetangga kita nih. Nah, jadi pemborong begawi nya jadi pemborong begawi mau bangun ini bangun itu. Sugihnya kita sebagai tetangga jauh pulang, tetangga yang diritan ke 41 rumahnya jauh bener kok nih. Kan? Tetangga sebelah kadang ke 41. Kada masuk wilayah 40 tetangga aja. Kita tahu melihatnya sugih bener. Kita kada bagawi, kita kada termasuk anak buahnya yang umpat yang kontraktor segala macam, maulah kita minta jatah. Jatahku sebulan juga jasa ini aja. Mintalah kita, kada mau minta jatah kita kenapa? Kita kada bagawi. Turun ke sekolahan kada suah, maajar kada suah juga ya kalau dan disuruh orang kada suah juga menyuruh kita maajar, timbul pian ambil gajinya menuntut unjuk rasa pulang. Misal nih, mana gaji kau aja? Hau, jual kepala sekolah, nyawa lain guru di sini. Nah, jadi wajar. Nah, orang-orang arif bilangnya memandang dirinya hina. Kada pernah kawa apa-apa dahulu wah ini sampai kaina. Dan kada pernah merasa berisi apa-apa dahulu wah ini sampai kaina. Ini disebut hamba. Memandang dirinya hina. Kenapa hina aja? Kada kawa apa-apa hina. Dan alasan kedua kenapa disebut hina, sadar bahwa diri seorang hina, kada berisi apa-apa hina. Ini sabarisan manusia nih, yang sapanjangan nih nah. Orang berisi rumah, seorang rumah menyewa. Orang berisi mobil, seorang kada berisi apa-apa. Orang mobil, sudah motor segala macam, seorang batis suara. Bila berjalan tuh batis pak aja. Nah, maka sepanjangan tuh kita timbul perasaan rasa hina. Orang berisi rumah, seorang menyewa. Tuh gin berapa bulan kada bayar belum? Nah, betul pulang orang bisa sepeda motor, seorang kada. Orang bisa mobil keluar tit ya, mobil hanyar, seorang kada ada apa. Nah, bila nak ke pasar berjalan, jinguk ke belakang kepin orang membawa. Karena jinguk ke belakang, kada ada kah jatah saya berjalan belum. Nah, hina kada? Hina. Nah, ada yang lebih hina dari ini, yaitu mereka yang sadar akan dirinya hamba. Kalau ini kan masih ada merasa bisi wujud ya. Kalau hamba Allah tuh nya merasa kada ada bisi wujud lalu. Nah, ini disebut Abdullah namanya. Kada merasa bujur-bujur sadar kada bisi apa-apa. Kada kawaba apa-apa. Nah, duduk di sinilah yang disebut titel tertinggi di sisi Allah, Abdullah namanya. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.